dan terkadang yang sosok ibu-ibu sama anak itu keluar beli makanan atau apa dibawa masuk. Cuman orang kadang nggak sadar yang beli ini siapa, orang atau lelembut gitu, tapi memang menghuni tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Javanika. Kembali bertemu dengan saya dan Mas D, Ya. saya Om Hao. Dan kali ini kita masih berada di Kabupaten Plat AD, Mas. Ya. Eks-Karesidenan Surakarta. Ya. Pas ini malam Jumat Kliwon, Mas. Ya. Ya, jadi sekilas cerita ini tentang Kabupaten Klaten. Jadi tahu nggak, Mas, kalau setiap daerah itu kan pasti ada toponim, asal mula nama. Jadi memang Klaten ini ada beberapa rujukan ya tentang asal mula suatu daerah namanya. Apa itu? Yang pertama itu mengacu pada Klaten dari kata kelati. Kelati. Ya, dari kelati. Lati itu buah Ucapan. bibir, ucapan. Disebut demikian karena sejak zaman Mataram dulu, bahwa daerah ini sudah terkenal dengan kesuburan alamnya, kesuburan tanahnya. Sehingga menjadi pembicaraan banyak orang, daerah ini kemudian disebut dengan kata kelati. Ya. Jadi untuk Klaten, toponimkan jadi Klaten, dari kata ya. kelati atau Kelati. buah bibir. Lalu yang kedua ini tentang pendiri ataupun sesepuh dari Kabupaten Klaten. Jadi kalau kita kembali ke 560 tahun yang lalu, itu dibuka pertama kali yang sewaktu itu masih hutan belantara, Mas. Dibuka oleh Kiai dan Nyai Melati. Jadi Kiai dan Nyai Melati itu adalah orang kepercayaan dari Raja Mataram waktu itu. Jadi di era Mataram yang awal, itu dipercaya untuk menyediakan ataupun sebagai supplier bunga-bunga melati yang harum itu untuk istana, untuk putri-putri raja. Sehingga Nyai dan Kiai ini diberikan gelar Kiai dan Nyai Melati. Dari kata melati jadi kelati. Kemelati jadi kelati. Jadi Klaten. Ya. Jadi daerah yang baru dibuka ini menjadi daerah namanya Klaten. Karena keharuman namanya ini berasal dari bunga melati. Jadi kan ini puspa bangsa ya, Mas ya, melati. Ada ceritanya, jadi masih ada punden ataupun pesarian beliau, tapi insya Allah satu ketika kalau kita diberikan kesempatan nanti ziarah ke sana. Sekilas itu, lalu ini kita berada di mana? Ini di salah satu pabrik gula yang ada di Kabupaten Klaten. Jadi kita hari ini membahas tentang situs warisan heritage kolonial. Jadi kolonial Hindia Belanda. Dan perlu diketahui bahwa di Eks-Karesidenan Surakarta pada zaman dahulu, kalau sekarang kita kenal hanya beberapa pabrik gula, itu terdapat kurang lebih 17 pabrik gula. Banyak ya? Banyak. Itu berdasarkan politik Suikeronderneming. Suiker itu gula. Onderneming itu Suiker. Jadi gula, ya. Jadi sugar. Bisnis pergulaan waktu itu. Nanti akan ada ceritanya, nanti akan kita bahas seperti apa sejarah dari kenapa kita ada revolusi industri, kenapa kita ada revolusi transportasi, cikal bakalnya di pabrik-pabrik gula seperti ini. Ya, bisa. Dan nanti kita akan diberikan kesempatan untuk kita langsung mengunjungi areal dalam pabrik. Nanti akan kita lihat beberapa bekas dari tempat-tempat roda gila, Mas. Roda gila? Ya, roda yang besarnya sangat luar biasa. Dan untuk menggiling batang-batang tebu waktu itu. Lalu nanti kita ke ruang bawah tanah. Jadi ruang bawah tanah ini dahulunya untuk menampung abu dari pembakaran. Bisa itu? Bisa. Nanti kita ke situ, ketiga kita nanti akan ziarah ke pesarian dari Mbah Derajat.
dan cerobong asap yang ada di sini. Ya. Keempat, nanti kita ke depo lokomotif, jadi garasinya lokomotif. Dan terakhir nanti kita berkunjung ke pendiri pabrik gula ini. Itu salah satu tuan Belanda yang ada di sini. Jadi ada makam, ada pesarian dari pembesar waktu itu. Nanti kita akan sowan, kita akan ziarah di sana. Dan sedikit kita kulik sejarahnya seperti apa. Oke. Ya, jadi kurang lebihnya demikian. Mari Sobat Javanica tetap ini ya, tetap ada di sini. Maksudnya ikut dengan kami. Kalau malam-malam ngantuk ya, nanti tetap bikin kopi atau bikin mie instan dengan telur gitu. Ya, mungkin siap. Kita jalan. Mari ikutin kita ke belakang. Masuk nanti. Nah, ini yang disebut beberapa roda gila itu seperti ini, Mas, tapi masih ke dalam lagi. Jadi bentuknya seperti ini, tapi dia lebih gede. Jadi diameternya bisa 3 meter, bisa 4 meter. Jadi seperti ini roda-rodanya. Ini masih berfungsi? Sudah enggak, Mas. Jadi pabrik gula ini sendiri itu didirikannya sekitar tahun 1870 sampai dengan 1880-an, Mas. Awal-awalnya. Dan mengalami perkembangan itu tahun 1920-1930. Tetapi karena krisis moneter tahun 1997-1998, keberadaan pabrik ini kemudian ditutup karena kekurangan bahan baku untuk penggilingan. Jadi bahan baku batang tebunya itu kekurangan, sehingga ini ditutup. Dan dari tahun 1997 sampai dengan 2019 hari ini, berarti sudah hampir 22 tahun itu tutup, jadi tidak beroperasi itu. Berarti kita ini sedang mengunjungi lokasi yang sudah 20-an tahun mangkrak gitu. Iya, dan jarang sekali yang memang masuk ke sini. Jadi, tetapi di sini sebenarnya menarik untuk kita ulas tentang sejarahnya. Jadi bagaimana dulu revolusi industri, kemudian revolusi transportasi dimulai, ya dari adanya politik pabrik gula ini, Mas, sebenarnya. Mari, Mas, kita ke sana. Nah, ini dulu kalau kita lihat di sini kan mesin-mesinnya ini, Mas. Mas, ada burung hantu, nggak apa-apa. Ini mesin-mesinnya. Jadi batang-batang tebu itu kan diambil dari ladang, Mas. Diambil dari ladang, kemudian diangkut menggunakan lori. Kalau kita kenal dulu kereta yang itu bawa pakai kayu itu ya. Iya, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang itu dimasukkan ke konveyor nanti untuk digiling. Nah, proses penggilingan untuk memisahkan antara batang tebu dengan cairan gula atau nira itu menggunakan proses penggilingan dengan roda gila. Jadi tadi itu. Iya, jadi politik ini revolusi industri itu menggunakan uap. Jadi kalau pernah ingat pelajaran sejarah dunia ya tentang James Watt menemukan mesin uap, itu diaplikasikan untuk pembangunan pabrik gula. Jadi ini bentar ya, Mas ya. Saya izin dulu. Goedenavond, meneer. Ik ben terug naar hier. Dat is kom van de historisch van de suikerfabriek. Jadi voor het eerste tot een heden. Ya, dank u wel. Jadi saya datang kembali ke sini malam ini sama teman-teman. Itu ingin mengungkap tentang sejarahnya pabrik gula ini dari awal berdiri sampai hari ini seperti apa. Dan ya, well, itu maksudnya silakan gitu. Oke, Mas, kita lanjut, sudah sama menir sudah boleh. Nah, ini, Mas, contoh roda gila. Ini benar-benar sudah mangkrak ya ini ya. Iya. Nah, yang dimaksud roda gila itu ini. Iya, besar. Ini sampai sana. Ini didatangkan dari Belanda atau kalau mesin-mesin ini sebenarnya datangnya malah dari Jerman, Mas. Jadi teknologi secara teknologi metalurgi dan teknologi teknik mesin tuh waktu itu diakui paling bagus dari Jerman. Sehingga ini besi-besi solid, Mas.
Dan dari Jerman sana, dari Hannover, dari Berlin dibawa ke Batavia atau Semarang itu menggunakan kapal yang besar. Jadi ini solid. Jadi besi pejal, jadi besi benar-benar solid semua. Iya, iya. Mari kita teruskan. Wow. Ya, ini roda-rodanya bisa, kalau kita lihat segede ini Mas diameternya. Ini ada nomor-nomornya? Ya Ada ini penjelasannya? ini nomor ini sih Mas, sebenarnya nomor inventaris. Oh, gitu. Iya. Jadi ini kan seperti dulu waktu saya sekolah SMA Mas. SMK itu kan saya di teknologi industri ya. Jadi pernah belajar tentang pengolahan nira gula. Jadi dijelaskan di situ memang di awal ada pemisahan antara batang dengan apa? Ada antara batang tebu dengan airnya, dengan nira, yang kemudian setelah digiling itu nanti penyaringan. Jadi ada di beberapa sini ya. Ini tidak akan kita kunjungi semua tempatnya, tapi akan saya ceritakan di sini. Jadi dari tempat itu kemudian nira ini akan dimasak. Jadi ada proses destilasi. Jadi pemisahan dua buah cairan dengan masa didih berbeda. Jadi ada kan kalau kita nilai itu kan berbeda Mas, masa didihnya. Lalu setelah itu kan masuk ke proses evaporasi. Apa itu? Jadi seperti pengentalan. Dan nanti juga di proses evaporasi ini menuju ke proses kristalisasi. Untuk jadi gula. Jadi gula. Jadi jadi butir-butiran gula. Setelah dari proses kristalisasi ke proses packing dan siap disajikan. Saya mendapatkan sedikit cerita nih, tolong diceritakan itu tentang sejarah pergulaan di Indonesia. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali. Pengolahan gula itu di awalnya kan dibawa ke Indonesia waktu itu oleh orang-orang Tionghoa, Mas. Oh iya. Ya, jadi pengolahannya di awal kan menggiling, terus kemudian manual, ya? awal terus akhirnya karena setelah dibukanya politik tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch, beberapa tanah ini kan dipasang untuk ataupun dipergunakan ditanami dengan beberapa tanaman-tanaman komoditas ekspor. Ya. Itu seperti kopi, kemudian teh, termasuk tebu. Tebu, ya. Jadi perlu diketahui juga seperti tanaman-tanaman tadi itu setelah ditanam di Indonesia, varietasnya nomor 1, istimewa. Karena tanah kita ini kan orang bilang tanah surga. Iya. Tongkat kayu. Jadi tanaman. Iya, jadi setelah seperti gula, kemudian seperti tebu, tembakau, kopi itu kan bukan tanaman asli Indonesia, Mas. Tetapi jangan salah, saat dicocokkan ditanam di Indonesia, luar biasa untuk hasilnya. Jadi yang the best dari yang lain ya. Iya. Karena minum kopi itu pahit, sehingga orang Belanda kepingin ditambah pemanis. Jadi saling melengkapi ya. Yang satu pahit, yang satu manis, jadi netral, jadi istimewa. Sehingga waktu itu dipikirkan, dicetuskan untuk Sauker Onderneming, perbisnisan di bidang pergulaan. Dan ditanam dengan Sauker Reeds. Jadi batang-batang tebu, Sauker Reeds. Kemudian ini karena disewakan, sistem sewa, waktu itu dibuka untuk Onderneming, penguasa-penguasa pribumi, atau disebutnya dengan force, sehingga tanah Mataram dengan Jogja Solo itu disebutnya sebagai Forsten Landen atau tanah para bangsawan. Jogja dan Solo dan raja-raja di Jawa menyewakan untuk para tuan-tuan menir pebisnis untuk ditanamin gula, Mas. Sehingga dibikinlah pabrik gula. Disebutnya dengan Sauker Fabrik. Gitu. Jadi kata fabrik itu dari kata bahasa Belanda yang artinya pabrik, factory. Jadi sugar mill kalau bahasa Belanda itu Sauker Fabrik. Dibikin itu. Dan untuk pengangkutan nih Mas, Sauker Fabrik. Jadi untuk pengirimannya ini kan gula ini juga tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga diekspor. Dibawanya kemana dari sini? Dibawa ke Tanjung Mas, Semarang. Lalu? Atau Semarang Haven, Tanjung Mas. Itu karena waktu itu menggunakan pedati, menggunakan angkutan darat yang lama. Pada tahun 1867, jalur kereta api sudah jadi dari Forsten Landen dari
pertama itu jalur kereta api kan di Semarang sampai Gerobokan Mas, sampai Tanggung. Tapi tahun 1873 semuanya sudah jadi, sehingga itu mengakomodir semua angkutan dari pabrik-pabrik gula ini dibawa ke Semarang. Jadi ini mencetuskan tentang politik revolusi transportasi yaitu kereta api. Tapi tidak akan kita bahas, ini panjang sekali. Sekilas tentang keberadaan pabrik gula itu seperti itu. Jadi nanti setelah kita dari sini Mas, akan saya ajak untuk melihat ruang bawah tanah ya, yang dulu untuk menimbun jelagrah. Jelagrah itu ampas tebu yang sudah dibakar. Jadi kayak ruang ini, pemanas tanur. Karena kan butuh, kalau evaporasi, destilasi, dan macam-macam kan butuh panas Mas, untuk nggodoknya itu. Mungkin demikian ya, nanti kita turun lagi karena tangganya di sana, nanti kita muter ke sana. Boleh? Ya, oke. Ini Mas. Jadi kalau kita lihat kayak cerobong-cerobong ini ya, yang turun ke bawah itu dulu kayak untuk ini Mas, gula yang sudah jadi. Jadi gula yang sudah jadi ditaruh ini apa? Karung itu loh, ditaruh bawah. Tapi ini sebagai contoh saja, karena untuk gudang barang jadinya di sebelah sana sebenarnya. Jadi kayak buat contoh aja Mas, jadi kan keluar untuk penampungannya itu. Gede ya? Iya. Gulanya ya zaman dulu? Ya kan pakai karung Mas bawahnya. Tapi contoh aja ini, sebatas untuk contoh. Ini ruangan apakah? Iya. Nah, ini kalau dilihat ini, lubang yang bolong-bolong ini untuk mesin uap. Jadi Mas, jadi mesin uap itu kan bentuknya seperti pipa-pipa panjang, yang di situ penggerakannya itu energinya dari air panas yang dipanaskan. Jadi setelah uap air, kemudian dia menggerakkan beberapa mesin-mesin, contohnya gitu. Jadi secara teknik mesin ini tidak akan saya jelaskan karena panjang banget. Ini jadi untuk tanur pemanasan Mas. Ini besi-besi solid Mas, iya. Dan ini ruang tanurnya, jadi untuk intinya dulu itu ada di situ, tetapi sudah dijebol gitu Mas. Jadi seperti ruang mesin uapnya. Jadi pemanasannya dan di bawah ini itu letak itu Mas, ruang bawahnya. Jadi kita lewat sebelah sini. Nah sini Mas. Nah ini. Nah kita dari sini atau dari situ ya Mas, monggo. Dari sini sana aja. Soalnya ketutup ini. Oh ini lampu-lampu. Ya. Oh iya. Nah ini kita turun sini, jadi ini ruang bawahnya itu dulu kan di atas untuk masak. Jadi saat masak ini apa air itu kan jelagrah itu dari ini ya Mas, abu itu turunnya kan ke bawah. Jadi untuk bersihin. Jadi dulu kalau kita bayangkan kan ruang ini panas ya, jadi salah satu teknologi waktu itu untuk pembangunan bangunan. Jadi kita lihat sekilas yuk ke dalam, bentar. Ya, ini kalau sudah di sini apa yang dirasakan Mas Di? Agak lembab, ya. Memang lembab sih. Kemudian kayak udaranya tuh ini nggak ada, kayak ada ventilasi. Sebenarnya, iya, sebenarnya dulu ada ventilasinya Mas, karena di sini memang untuk ruang pekerja. Jadi kalau kita rasakan ini kan panas itu karena residual energi ya dari belakang. Dan ruangan ini dulu ini ada airnya Mas yang ngalir karena untuk pendingin. Jadi fungsinya ini untuk ruang pendingin dan untuk mengambil sisa abu yang dari pembakaran di atas. Dan ini istimewanya ya Mas, kalau teknologi bangunan zaman Belanda ya itu tidak ada besi-besinya Mas. Jadi menggunakan sistem interlock. Karena di zaman itu kan belum ditemukan teknologi beton bertulang.
dalam serangkaian perjalanan kita ini memang sudah dikawal Mas tanda kutip. Boleh? Ya selama tadi kan pertama kita sudah izin dulu dengan petugas yang ada di sini dengan aset ya. Lalu yang kedua tadi saya sudah izin sama tuan Belanda yang ada di sini. Sehingga itu terkadang kebawa ke alam mereka Mas. Jadi sistem seperti ini ya, pembagian seperti kelas kasta ya, itu terbawa Mas terkadang. Jadi antara pribumi sama non pribumi. Jadi sosok tuan Belanda yang mengawal kita hari ini itu bagi mereka sosok astral yang ada di sini itu seperti menjauh, jadi seperti jaga jarak. Oh ini ono pengawalan dari Tuan Menir gitu. Jadi mereka kan kita nggak akan terasa panas atau apa, dan untuk bercerita sejarah itu seperti diluruskan gitu, seperti dilancarkan gitu. Kalau ini memang didesain dingin ya Mas, lembab, karena memang kan ruangnya panas Mas waktu itu. Jadi biar tidak ada overheating atau panas yang lebih gitu. Tapi ini secara residual energi masih kerasa Mas. Sistem jadi seperti pembakaran, karena kalau saya lihat zaman dulu pekerja-pekerjanya kan di bawah ini ya Mas, bertelanjang dada karena panas gitu, ngeluarin beberapa jelagrah ataupun ini apa, abu-abu gitu, abu dari pembakaran. Ini kok kayak ada udara yang lewat gitu ya? Iya, karena ada hembusan biasa ini ya. Ini nanti kita sebelum di kompleks ini, nanti kita habis ini lanjut ke ini dulu aja, ke lokomotif, ke depo lokomotif dulu. Itu di atas? Di atas, tapi di sebelah sana ya. Tapi ada satu ruang khusus yang untuk menyimpan lokomotif tua di situ. Itu juga menarik nanti untuk kita bahas. Boleh. Ya, oke Mas, kita jalan dulu. Oke, yuk. Nah, ini Mas, sebenarnya ada ini ya, kalau sebenarnya akan diceritakan, ada suatu kejadian ya, sekitar berapa ratus tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu lah, di Roda Gila ini. Jadi waktu itu ada seperti ini Mas, cekcok antara pekerja pribumi dengan pengawas atau mandor atau sinder Belanda. Yang waktu itu karena cekcok seperti biasa, karena masalah seperti keuangan ya, yang belum dibayarkan atau apa, kemudian sosok Belanda ini karena berkelahi waktu itu, ada yang dorong, terus terjatuh di roda gila tadi. Lalu yang terjadi? Kayak kepotong separuh gitu Mas, kayak kegiling gitu. Jadi cuman kaki ke bawah yang masih. Dan dari tadi sih lari-lari gitu sih Mas, kalau saya lihat kayak cuman kaki gitu, separuh pakai apa, celana putih gitu. Dan itu memang mewarnai dari sejarah waktu itu ya. Jadi memang ada seperti apa ini, pertikaian seperti biasa, ada seperti demonstrasi dari para buruh, itu memang terjadi sejak zaman kolonial Belanda di situ. Dan terjadi seperti cekcok waktu itu memang di sini, yang menimbulkan, kalau saya lihat residual energinya seperti itu tadi. Ada sosok separuh badan yang ada di sekitaran Roda Gila. Itu yang Belanda itu ya? Ya, orang Belanda. Itu saja sih Mas. Jadi ini memang pengawalannya ya alhamdulillah baik gitu untuk malam ini. Aturan Mas, mereka tidak monggo. Kok banyak suara-suara yang ini ya, nggak bisa didefinisikan suara apa itu? Iya, ya untuk beberapa ini kan merasa ada lampu itu kan kayak ganggu Mas sebenarnya. Merekanya karena posisi sudah malam kan. Kek gitu. Iya. Wek. Ya, ini kita berada di depan depo lokomotif dan saya sekarang ditemani oleh Bapak ya.
Ya. Saya Hari Kurniawan, Pak. Ya, saya Sofyan, Pak. Oh iya. Kepala Satpam sini, Pak. Oh iya, Pak Sofyan ya. Mungkin ini Pak sedikit cerita pengantar atau pengalaman selama bertugas berdinas di sini itu seperti apa Pak dulu? Ya, kalau dulu memang awalnya saya dulu waktu masih muda saya dari sini, Pak. Oh iya. Terus ketika pabrik sini tutup tahun 97 saya dimutasi ke Gondang itu sekitar tahun 2002 kalau nggak salah, Pak. Iya. Terus kembali ke sini ya Pak ya? Sampai 2017 saya baru pindah ke sini lagi. Iya. Ini sepertinya ini ya Pak ya, ada seperti waktu itu orang yang niat tidak baik ke sini, kasus seperti pencurian ya Pak ya? Oh iya dulu Pak, saya pernah melihat sendiri Pak dulu iya. Waktu itu. Ya kurang lebih tahun 2003 waktu itu saya habis masuk malam. Iya. Kebetulan untuk suplai listrik ke perumahan karyawan itu storm Pak. Iya. Konslet gitu Pak. Iya, storm. Nah, kita cari penyebabnya. Waktu itu kan masih banyak pohon-pohon di sini Pak. Masih tinggi-tinggi ya Pak? Masih tinggi-tinggi Pak waktu itu. Nah, pengertian saya itu ada dahan ranting pohon yang numpang di atas kabel mungkin. Nah, ketika saya cek sampai ke dalam, ternyata ada kabel putus. Iya. Kabel putus itu penyebabnya itu ternyata dipotong sama orang yang punya niat nggak baik Pak. Iya. Mereka salah pengertian. Jadi mereka motong itu dari arah luar, tapi ternyata suplai listrik itu dari dalam yang keluar itu. Akhirnya si pelakunya itu sempat jatuh mungkin terus terlilit kabelnya itu Pak. Ya kabel yang masih menyala ya Pak, jadi masih tersengat nyala, ya, Pak. tersengat listrik ya. Listrik Pak. Iya. Waktu itu listrik masih nyala tapi redup Pak. Redup Iya, gitu karena ya, itu kan groundnya itu kan melewati si pelaku itu tadi Pak. Iya. Setelah kita cek ke lokasi sudah ketahuan betul itu kalau orang mau punya niat nggak baik, kita matikan dari sentral. Dari induknya. Baru kita lapor ke polisi Pak. Oh, berarti termasuk ini ya Pak ya? Ini saya lihat wafat ya Pak ya? Meninggal ya? Meninggal di tempat. Dua-duanya ya Pak ya? Dua-duanya. Jadi seperti ini ya Pak, terlilit. Karena terlilit mungkin yang satu turun mau nyelamatin ya. Nolong temennya. Tapi tersengat juga. Iya. Waktu itu kan kayaknya malam itu habis hujan Pak. Iya, jadi tanahnya ini ya Pak masih ya? basah. Berair, jadi penghantar listrik kena jadi ini ya? Mereka itu jatuh pas di semak-semak itu kan lokasi kanan kirinya itu basah semua. Basah, iya. Itu mungkin kejadian itu sekitar 2-3 jam yang lalu mungkin. Kalau yang dari keterangan dari polisi, oh ini udah dari tadi malam kok Pak. Iya, udah semalam. Sudah semalam. Iya, tapi kaku gitu ya Pak posisi. Sudah kaku Pak. Soalnya, sudah kebakar. Iya, ada kebakar sini sih Pak. Kalau saya lihat ada ngelupas kabelnya. Jadi memang kalau yang ditunjukkan Bapak di sebelah situ ya Pak ya. Betul. Posisinya dari suplai ini. Iya, dari suplai yang ini tadi. Iya. Jadi ini sedikit informasi Pak. Kalau kita datang ke lokasi itu di sini kan istilahnya ada sesepuh yang ada di sini. Oh gitu. Ya. Kalau tujuannya itu baik untuk tujuan seperti seperti niat kami malam ini, itu pertama sudah izin dulu dengan aset ya, dengan pihak manajemen. Betul. Karena sudah ditanya dulu oleh Tuan Bremen yang orang Belanda Pak. Oh gitu Pak. Dan nanti akan ada pendampingan karena kita akan aman selama jalan. Karena tujuannya kamu untuk apa, termasuk kalau untuk sejarah, untuk mengungkap tentang cerita yang ada di sini, tapi cerita sejarah untuk diteruskan ke generasi muda hari ini, itu insya Allah aman. Karena beliau merasa bangga. Cucu-cucu kita itu masih ingat ceritanya Mbak dulu pernah kerja di sini, ikut Mupokoro, ikut bangun seperti apa. Dan itu memang kalau niatnya buruk Pak, entah ini niatnya nakal, kemudian niatnya mau nyuri, itu pasti ada teguran. Iya. Dan kalau tidak izin dan macam-macam juga ada teguran. Sehingga terkadang orang yang melihat tempat ini seram atau apa, tujuannya untuk mistis-mistis apa itu pasti akan ditolak, akan dipinggirkan. Karena jangan sampai ada image, oh ini serem ya, kalau memang itu nggak boleh gitu. Itu pesan dari Simba Pak. Mbak Derajat yang ada di sana.
Ini kita sudah ditunggu di dalam, Pak, untuk Oh. melihat lokomotif. Ya, Nanti monggo. kita dipersilakan. Monggo, Pak, Ya. kita ngikut di belakang. Merek. Ini Mas logo-logonya. Jadi kan kalau dulu itu ini ya Pak, kalau untuk batang-batang tebu itu kan pakai lori. Iya. Jadi itu pakai lokomotif uap dan lokomotif diesel. Iya. Ini secara penjelasan teknis, saya tidak bisa panjang lebar karena panjang banget untuk cerita setiap lokomotif ini. Iya, betul. Apa ya? Sebenarnya ini sih Pak, ini kan dekat sama jalan ya. Itu terkadang ya ini beliau ini menceritakan sih. Ada ini ibu-ibu sama anak itu kadang keluar beli makanan apa di luar gitu. Jadi dari depo sini Pak, dari yang sebelah sana. Iya, iya, iya. Tapi sosok yang tidak mengganggu menurut saya memang sudah dari lama ada di sini. Gitu. Iya. Terus tadi kan sempat mau buka itu ada yang naik-naik gitu ya Pak ya, kelihatan. Itu sebenarnya mensteril tempat kita. Jadi yang mau kita kunjungin ini oleh tuan-tuan Belanda itu sudah disterilkan dulu. Jadi silakan untuk ke dalam lihat-lihat ada apa saja di situ gitu. Ya, mungkin kita keliling aja ya, karena kita cuma lihat lokomotif-lokomotif di sini. Jadi kita jalan lewat sini aja. Ini Mas. Ini Mas kalau mau lihat dalamnya. Logo uap. Logo uap. Dalam-dalamnya. Jadi untuk pemasakan saya tak pindah sana sih. Nah ini untuk memasukkan, kalau dulu bahan bakarnya kan ada yang pakai kayu sama ampas tebu. Jadi untuk pemasukan tungkunya untuk menyalakan ini uapnya, karena digerakkan dengan uap. Dan loko-loko ini ada yang produksi dari Jerman dan ada yang produksi dari Belanda. Ini memang masih kerasa panas loh Mas kalau gini tuh. Karena energinya ini masih kerasa. Residual energinya masih terasa dari tungku pembakaran. Kita putar-putar, nanti kita lihat sebelum kita lanjut ke pesarian atau makam dari Mbah Drajat. Ini buat jualan ya Pak nggih, sebelah? Iya, jalan raya ini. Jalan raya. Jadi di sebelah sini itu berbatasan langsung dengan jalan raya. Langsung ke selatan, dan terkadang yang sosok ibu-ibu sama anak itu keluar beli makanan atau apa dibawa masuk. Cuman orang kadang nggak sadar yang beli ini siapa, orang atau lelembut gitu. Tapi memang menghuni tempat ini. Ada sebuah cerita tapi beliau tidak berkenan untuk diceritakan. Gitu. Di sini. Ayo kita jalan lagi Pak, keluar. Ya. Jadi ini lori-lorinya Sobat Javanica. Kalau kita lihat di sana tadi lokomotif uap, di sini itu gerbong atau lori-lori. Jadi di sini itu untuk menempatkan batang-batang tebu yang diangkut. Jadi di depan dari depo lokomotif dulu itu terhampar
emplasemen. Jadi emplasemen itu adalah ruang terbuka yang di situ terdapat banyak rel dan wesel. Jadi wesel itu untuk persilangan rel. Dan lebarnya kan antara kalau untuk pabrik gula itu berbeda dengan kereta api. Kalau kereta api kan 1067 mm, kalau pabrik gula itu 60 sampai 70 mm. Jadi lebar relnya, gauge-nya. Jadi ini berbeda dengan yang di sebelah. Kalau yang ini untuk abu. Jadi setelah pembakaran abu itu ditaruh di sini. Jadi nanti untuk ditimbun di suatu tempat. Karena kan tadi ampas tebu digunakan untuk pembakaran juga di tungku. Jadi sisanya dibuang di sini. Abu yang masih panas itu ada tempat lain yang dia untuk membuangnya. Jadi ada dua tempat berbeda. Jadi ini ditaruh di sini untuk lori-lorinya. Mari kita jalan lagi. Sobat Javanica, ini kita sudah berada atau sudah tiba di pesarian dari Mbah Derajat. Tapi sebelum nanti saya bercerita, saya izin dengan beliau dulu dan mendoakan dahulu. Jadi saya akan masuk terlebih dahulu. Jadi Mbah Derajat ini itu salah satu leluhur dari kampung di sekitaran sini dahulu, yang mana beliau memang waktu itu menjadi untuk rembukan atau untuk diskusi itu dengan para petinggi atau tuan-tuan menir yang datang pertama ke sini. Jadi kalau dibayangkan kalau waktu zaman kolonial itu mungkin banyak penindasan atau apa, itu tidak semuanya. Karena saya lihat ada kerukunan dan posisi makam beliau dengan kerkhof atau makam tuan menir itu satu garis lurus. Jadi nanti setelah ini kita akan ziarah ke sana. Jadi dikisahkan waktu itu memang di awal beberapa warga itu dipekerjakan di perkebunan dan pabrik gula. Jadi oleh beliau diayomi atau dilindungi dalam artian orang-orang saya yang dipekerjakan ya dipekerjakan oleh Tuan dengan sebaik mungkin. Berikanlah lapangan pekerjaan. Jadi untuk menggarap sawah-sawah, untuk menggarap perkebunan dan macam-macam. Dan secara metafisika kemudian beliau melindungi areal ini. Jadi dari gangguan-gangguan sosok-sosok astral dan sosok-sosok hewan. Yang saya lihat itu hewannya itu banyak kan ada ular. Jadi ular sawah, kemudian ada ular-ular yang berbisa agar tidak mengganggu beberapa pekerja-pekerja yang sedang ada di kebun. Dan dari pegangan beliau, karena beliau kan orang Waskito ya, jadi memiliki pegangan itu Nyai Sawer Derajat. Jadi Nyai Sawer Derajat itu Nyai Sawer. Jadi Sawer itu adalah ular. Jadi yang ular secara metafisika yang menjadi perewangan atau menjadi korin beliau itu untuk menjaga semua lingkungan dari pabrik ini. Jadi yang kalau saya kenal itu dengan beliau yang saya sudah sohib ya, sudah kenal baik, itu saya panggilnya dengan Mbak Marni. Jadi Mbak Marni ini sosok ular besar gitu yang terkadang menjelma menjadi perempuan cantik dan ini menjadi penguasa dari energi metafisika yang ada di sini, termasuk menghalau ular-ular sawah, kemudian ular berbisa itu agar tidak mendekat ke sini karena kalau tadi kita lihat kan banyak semak-semak, banyak tempat terbuka itu secara tidak mungkin kan banyak ular-ular makhluk-makhluk yang masuk ke sini. Jadi secara sedikit cerita seperti itu. Cuman terkadang sedikit cerita yang disampaikan kalau datang ke sini itu tujuannya untuk mendoakan, mengingat leluhur karena terkadang beliau juga prihatin orang datang ke sini kok tujuannya
aneh-aneh gitu. Ada yang ini Pak minta nomor gitu, kayak nyari-nyari apa gitu, tujuannya seperti itu gitu. Jadi setelah saya komunikasi sudah diizinkan untuk nanti kita berziarah ke satu lokasi terakhir, yaitu makam dari Tuan Menir yang ada di sini. Jadi Sobat Javanica, ini kita tiba di titik terakhir ya dari serangkaian perjalanan kita malam ini. Ini kita tiba di pesarean dari Tuan Menir Bremen. Jadi kalau saya panggil beliau itu sebenarnya Opa Bremen, karena ada rasa dekat secara emosional ya, dan secara secara batin gitu. Jadi tadi saya sempat membersihkan. Jadi kalau saya berkunjung ke sini pasti nanti terakhir berziarah ke sini. Jadi ini akan saya bantu untuk membacakan. Ini ada nisan dan prasasti yang terukir dalam bahasa Belanda. Jadi dari atas ini adalah Hier Ras, Zach en Kalm, Jij Jizai Bremen, geboren te Amsterdam, 8 Augustus 1832 en daar overleden te Ceper 25 Oktober 1889. Jadi kalau diterjemahkan dari atas, bersemayam, ini biasa Pak, ada angin besar pasti kalau ke sini Mas, jadi residual energinya terasa. Bersemayam dengan damai dan tenang di sini. Tuan J. G. J. Bremen. Jadi J itu adalah huruf pertama, itu kepanjangan dari nama Jakob. Kemudian G-nya itu Gerald. J yang kedua itu Joseph. Jadi Jakob Gerald Joseph Bremen, nama lengkap beliau. Geboren te Amsterdam. Terlahir di kota Amsterdam di Belanda pada tanggal 8 Agustus tahun 1832. Dan overleden, wafat di Klaten di sini itu pada tanggal 25 Oktober tahun 1889. Jadi beliau dalam usia 57 tahun wafat di sini. Beliau ini adalah pionir atau pendiri dari kawasan pabrik gula di sini, dan ada pesan wasiat, nanti kalau saya sudah wafat nanti dimakamkan di sini. Jadi ik zal vertalen uit Nederland naar Indonesisch. Ya, jadi ada satu pesan bahwasanya saya ingin tinggal di sini selama-lamanya karena negeri ini begitu indah, kemudian juga mempesona bagi saya, dan saya ingin tenang dimakamkan di sini. Tetapi kalau suatu ketika dari kita ya, itu ada yang nanti ke negeri Belanda, ke kota Amsterdam, tolong bawalah sedikit tanah dari sini nanti untuk ditabur di Amsterdam. Jadi saya nitip setidaknya sedikit spirit dari saya itu ada di tanah kelahiran saya di Belanda gitu. Ada pesan beliau yang seperti itu. Zach en Kalm, Opa.
Ja. Ik hoop in de sommige ik en mijn vriend kan kunnen naar Nederland. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Ja, tot in de volgende keer. Dag opa. Zacht en kalm in hier. Jadi beliau menitipkan harapan ya, nanti tadi saya sampaikan, saya berharap suatu ketika saya dan teman-teman nanti bisa ziarah ke negeri Belanda dan amanahnya dapat kita bawa ke sana, jadi kita bisa tabur tanah di sana. Kita berharap mengirimkan doa yang terbaik agar beliau tetap tenang dan damai beristirahat di sini. Ya, mungkin ini sekalian Bapak Sofyan, mungkin sekalian kita bergabung untuk kita tutup Pak pada kesempatan kali ini. Ya, jadi ini kita tutup ya Mas ya. Ini di lapangan tenis yang di sana itu kamar bola untuk hiburan. Jadi memang satu kompleks penataannya. Jadi kita ucapkan terima kasih nih Pak Sofyan. Ya. Salam juga untuk manajemen ya Pak ya. Insya Allah semoga bermanfaat ya Pak ya ke depannya. Jadi ini semoga bermanfaat, jadi bisa memberikan edukasi tentang sejarah Pak, termasuk untuk generasi yang mendatang itu agar tidak lupa dengan peninggalan dari para pendahulu Pak. Ini kan diwariskan segini besarnya ya. Jadi kita tutup ya, untuk perjalanan. Semoga kita bisa tetap jalan-jalan lagi. Bagi yang suka tetap di like dan di share, dibagi-bagikan, dan jangan lupa untuk subscribe juga nyalakan lonceng ya agar channel kita tetap berkembang. Jadi terima kasih banyak diucapkan Dengkuel for alles. Jadi terima kasih untuk semua. Goedenavond, tot ziens, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.